Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari Andayani selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas K. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil RMK kami mengenai etika dalam penguatan karakter bela negara. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Almira dengan NPM akhir 173, lalu ada Fatma dengan NPM akhir 177, ada Naila dengan NPM akhir 179, Davina dengan NPM akhir 181, saya Nailul dengan NPM akhir 196, yang terakhir ada Mary dengan NPM akhir 209. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian etika. Jadi, etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai dan norma mengenai baik dan buruknya perilaku manusia. Nah, etika digunakan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak agar sesuai dengan moral, aturan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan etika, seseorang dapat memahami tindakan yang benar, bertanggung jawab, jujur, serta menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada tujuan mempelajari etika. Jadi yang pertama yaitu membantu manusia. Kemudian di sini ada manfaat etika. Yang pertama yaitu membantu menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, menjadi dasar terciptanya keadilan dan ketertiban. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan dalam lingkungan masyarakat maupun organisasi. Dan yang keenam, membentuk karakter warga negara yang cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Selanjutnya, pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bela negara itu tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, menaati aturan, menjaga persatuan, serta berperilaku sesuai etika dan moral bangsa. Ada fungsi dan tujuan bela negara. Yang pertama yaitu ada fungsinya, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, melindungi negara dari ancaman baik dalam maupun luar negeri, membentuk warga negara yang disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab, dan yang terakhir menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Untuk tujuannya sendiri yaitu menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, melindungi seluruh rakyat Indonesia, membentuk karakter bangsa yang kuat dan berakhlak baik, dan yang terakhir menumbuhkan kesadaran warga negara untuk berperan aktif menjaga negara. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat bela negara. Bela negara memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa. Dengan aktif membela negara, seorang dapat membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab, menumbuhkan rasa cinta tanah air, melatih sikap rela berkorban dan peduli terhadap sesama, membentuk mental yang tangguh dan berintegritas, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bela negara juga bermanfaat untuk seluruh bangsa karena dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga stabilitas dan keamanan negara, mengurangi konflik sosial dan perpecahan, mendorong masyarakat lebih aktif dalam pembangunan nasional, memperkuat identitas nasional di era globalisasi. Dalam bela negara terdapat beberapa nilai dasar yang penting untuk diterapkan. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Usaha bela negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Bela negara juga mampu membantu bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar.
Selain itu, bela negara penting untuk memperkuat karakter generasi muda agar memiliki sikap nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Bentuk usaha pembelaan negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Jika secara fisik, eh, dapat dilakukan dengan mengabdi sebagai prajurit TNI atau Polri dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Sedangkan secara non-fisik, usaha bela negara dapat dilakukan dengan menjalankan pendidikan kewarganegaraan dan mengabdi sesuai profesi. Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM Akhir 177. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait partisipasi dalam usaha bela negara. Nah, pengertian partisipasi dalam bela negara itu apa sih? Partisipasi bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam menjaga bangsa dan negara sesuai kemampuan masing-masing. Di sini poin B ada bentuk partisipasi. Yang pertama ada di lingkungan keluarga seperti menghormati orang tua, menanamkan disiplin dan tanggung jawab, serta menjaga nama baik keluarga. Untuk yang kedua ada di lingkungan sekolah atau kampus, di mana dengan belajar dengan sungguh-sungguh, lalu mematuhi tata tertib, mengikuti upacara bendera, dan aktif dalam kegiatan sosial beserta organisasi. Baik, lalu yang berikutnya masih dibentuk partisipasi. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat dengan menjaga keamanan lingkungan, gotong royong, lalu toleransi antar warga, dan juga menolak paham radikalisme dan perpecahan. Lalu yang terakhir ada kehidupan berbangsa dan bernegara dengan taat hukum, membayar pajak, lalu menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang poin C ada tujuan partisipasi bela negara. Tujuannya itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, lalu juga menjaga identitas nasional, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, serta mewujudkan ketahanan nasional. Dan contoh sikap nyatanya seperti menggunakan produk dalam negeri, lalu menjaga lingkungan hidup, dan juga bijak menggunakan media sosial, serta menolak hoax dan provokasi. Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM Akhir 177 yang dimana saya akan menjelaskan materi bela negara dan ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional itu merupakan kemampuan bangsa menghadapi ancaman demi menjaga kelangsungan negara. Dan hubungan bela negara dengan ketahanan nasional yaitu bela negara memperkuat ketahanan nasional. Semakin tinggi kesadaran warga, maka semakin kuat negara itu. Lalu, peran bela negara dalam ketahanan nasional. Yang pertama, ada ketahanan ideologi, yaitu mengamalkan Pancasila, menolak ideologi yang bertentangan. Kedua, ada ketahanan politik, itu menjaga stabilitas nasional dan berpartisipasi dalam demokrasi secara sehat. Baik, masih kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dan NPM Akhir 177. Di sini masih kembali pada poin C, yaitu peran bela negara dalam ketahanan nasional. Di mana yang ketiga ada ketahanan ekonomi, yaitu mendukung perekonomian nasional serta cinta produk lokal. Lalu yang keempat ada ketahanan sosial budaya, yaitu melestarikan budaya bangsa, menjaga persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir ada ketahanan pertahanan dan keamanan, mendukung TNI dan Polri serta menjaga lingkungan dari ancaman keamanan. Lalu yang terakhir ada poin D, yaitu pentingnya bela negara bagi ketahanan nasional, yaitu yang pertama dia mencegah disintegrasi bangsa dan memperkuat persatuan nasional serta menangkal ancaman global dan juga menjaga kedaulatan negara. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu adalah proses membentuk kepribadian, moral, dan juga perilaku seseorang agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki etika dan juga tanggung jawab. Kemudian tujuan utama pendidikan karakter yaitu untuk membentuk individu yang mampu menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan karakter ini tuh penting. Mengapa? Karena pendidikan karakter itu membentuk generasi yang bertanggung jawab, disiplin, peduli sosial, dan juga memiliki integritas serta mampu untuk bekerja sama. Kemudian karakter utama menurut Thomas Likona, yakni terdapat 7 karakter utama yang perlu ditanamkan sebagai bentuk dari pendidikan karakter. Yang pertama adalah kejujuran atau honesty,
Yang kedua adalah belas kasih atau compassion. Yang ketiga adalah keberanian atau courage. Yang keempat adalah kasih sayang atau kindness. Yang kelima adalah kontrol diri. Yang keenam adalah kerjasama atau cooperation. Yang terakhir adalah kerja keras atau hard work. Baik, selanjutnya adalah pilar karakter. Jadi menurut Dalmeri, terdapat 9 karakter. Yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian rasa hormat, keadilan, keberanian, kepedulian, kewarganegaraan, disiplin diri, ketekunan, dan juga belas kasih. Kemudian ada kelompok pendidikan karakter menurut Kemendikbud. Yang pertama adalah olah hati. Olah hati ini di dalamnya termasuk religius, jujur, tanggung jawab, dan juga peduli sosial. Kemudian yang kedua ada olah pikir. Di dalamnya termasuk cerdas, kreatif, gemar membaca, dan juga memiliki rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga adalah olahraga dan juga kinestetik. Di dalamnya adalah hidup sehat, bersih, dan juga aktif. Dan yang terakhir adalah olah rasa dan karsa. Termasuk di dalamnya yaitu komunikatif, kerjasama, dan juga gotong royong. Nah, di sini saya akan memberikan materi mengenai saran model pembinaan bela negara. Yang pertama, bisa dilaksanakan melalui kesadaran dan keterampilan bela negara sejak pendidikan formal. Yang kedua, diintegrasikan dalam mata pembelajaran atau mata kuliah, bukan sebagai pelajaran khusus. Yang ketiga, menanamkan nilai nasionalisme, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama. Yang keempat, bisa didukung melalui pelatihan keterampilan dan keahlian profesional. Yang kelima, di perguruan tinggi, materi disesuaikan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, selanjutnya ada etika dalam pendidikan karakter. Ada kepedulian dan empati, kerjasama, berani, teguh dan komitmen, adil, suka menolong, jujur dan integritas, sabar, kreatif atau banyak akal, hormat dan tanggung jawab, toleransi, bangga pada diri sendiri, loyalitas, disiplin diri dan mandiri, serta humor atau menciptakan suasana yang positif. Nah, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang pembentukan karakter. Pembentukan karakter merupakan proses menanamkan nilai moral, etika, dan sikap positif sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakter bisa terbentuk melalui pendidikan, lingkungan, pengalaman, pembiasaan, dan juga keteladanan. Sedangkan tujuan pembentukan karakter itu sendiri adalah untuk membentuk pribadi yang disiplin, menanamkan nilai moral dan etika, membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan juga membentuk generasi yang berintegritas. Nah, nilai-nilai dari karakter sendiri ada jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, peduli sosial, toleransi, nasionalisme, dan juga religius. Selanjutnya kita masuk pada apa saja sih faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Yang pertama ada dari faktor keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama pembentukan sikap dan juga perilaku. Yang kedua ada dari sekolah, karena sekolah dapat membantu membentuk disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga dari lingkungan masyarakat, karena mempengaruhi kebiasaan dan juga pola pikir seseorang. Yang keempat dari pergaulan, karena memberikan pengaruh positif maupun negatif, sedangkan media dan teknologi berpengaruh untuk perilaku dan moral individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pendidikan karakter. Jadi, teknik pendidikan karakter itu adalah metode yang digunakan untuk menanamkan nilai moral dan juga etika kepada peserta didiknya. Dengan tujuan agar siswa itu mampu memahami, menerima, dan juga menerapkan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pendidikan karakter yang pertama adalah teknik indoktrinasi. Teknik ini tuh menanamkan nilai melalui pengarahan dan pengaruh secara bertahap. Ciri-cirinya adalah menggunakan pendekatan emosional, guru menjadi sumber utama nilai, menanamkan keyakinan terhadap nilai tertentu. Kemudian metode yang digunakan adalah tanya jawab, wawancara, diskusi, hingga keteladanan guru. Yang kedua ada teknik moral reasoning. Ini merupakan teknik yang melatih siswa berpikir kritis dalam menghadapi dilema moral. Prosesnya itu siswa diberikan kasus moral, kemudian diskusi dilakukan dalam berkelompok, siswa menganalisis pilihan, tindakan, dan juga konsekuensinya, dengan tujuan untuk melatih kemampuan berpikir logis dan pengambilan keputusan moral. Kemudian yang ketiga ada teknik meramalkan konsekuensi. Ini merupakan teknik yang mengajarkan siswa untuk memprediksi akibat dari suatu tindakan ataupun nilai tertentu.
Cara pelaksanaannya adalah guru memberikan cerita, film maupun kisah kasus nyata. Nantinya siswa diminta untuk menilai dampak dari tindakan tersebut, dengan tujuan untuk membantu siswa memahami hubungan antara tindakan dan juga akibatnya. Selanjutnya ada teknik klarifikasi nilai. Jadi ini merupakan teknik yang membantu siswa untuk menentukan nilai yang dianggap paling tepat bagi dirinya. Tahapannya adalah yang pertama mengenali nilainya, kemudian menilai kelebihan dan kekurangan nilai tersebut, dan yang ketiga adalah menentukan nilai yang dipilih dengan tujuan untuk membentuk pendirian dan prinsip hidup siswa. Yang kelima ada teknik internalisasi, yaitu teknik penanaman nilai hingga menyatu dalam kepribadian siswa. Tahapannya yang pertama adalah transformasi nilai, kemudian transaksi nilai, dan terakhir adalah transinteralisasi dengan tujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide ini kita akan membahas etika moral dan juga bela negara. Etika moral adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku baik dan buruk. Nah, etika moral membantu seseorang untuk bersikap sopan, menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan juga bertindak sesuai dengan aturan. Sedangkan pengertian dan hubungan dari etika moral dan juga bela negara sendiri adalah bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nah, dasar hukum dari bela negara itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan juga UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1. Nah, etika moral penting dalam pelaksanaan bela negara karena etika moral membentuk warga negara yang bertanggung jawab, menjaga persatuan dan kesatuan, membentuk sikap disiplin, menghormati perbedaan, dan juga menciptakan kehidupan yang tertib dan juga damai.